baby, come with me. And what is with me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Iklima Abdul Halid dari kelas C Akuntansi dengan NIM 921422053. Video kali ini dibuat untuk pemenuhan UAS Statistika Ekonomi dengan judul Mapping Penelitian Analisis Regresi Berganda dengan dosen pengampu Ibu Mulyani Mahmud, SPD, MSA. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang analisis regresi berganda. Namun, sebelum membahas lebih lanjut tentang analisis regresi berganda, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan analisis regresi berganda. Regresi berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan istilah multiple regression. Kata multiple berarti jamak atau lebih dari satu variabel. Analisis regresi berganda digunakan untuk satu variabel terikat dan dua atau lebih variabel bebas. Regresi linear dengan dua prediktor terdiri dari satu variabel terikat dan dua variabel bebas. Regresi linear dengan tiga prediktor terdiri dari satu variabel terikat dan tiga variabel bebas. Mapping penelitian terdahulu dalam jurnal nasional. Mapping penelitian terdahulu dalam jurnal nasional dibutuhkan sebagai landasan pengajuan hipotesa dan juga dijadikan sebagai dasar untuk mendukung gagasan atau konsep yang kita miliki. Hasil mapping dapat dipergunakan sebagai dasar pengajuan hipotesa atau dugaan awal penelitian. Maksud dari penelitian terdahulu adalah untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis ini telah diteliti oleh orang lain di tempat dan waktu yang berbeda. Lantas, apa saja yang pernah dilakukan orang lain terhadap masalah yang saat ini akan dan sedang ditulis. Tahapan membuat mapping penelitian secara umum dapat dimaknai dengan langkah-langkah atau metode yang dilaksanakan oleh peneliti dalam melakukan studi literatur. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan judul penelitian. Di sini saya mengambil contoh judul penelitiannya yaitu Pengaruh Perencanaan Pajak dan Aset Pajak Tangguhan terhadap manajemen laba. Studi empiris pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI tahun 2016 sampai tahun 2020. Pada tahun penelitian 2022. Kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Yang pertama, ada rumusan masalah. Dalam penelitian ini, rumusan masalahnya adalah yang pertama, apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba? Yang kedua, apakah aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba? Dan yang ketiga, apakah perencanaan pajak dan aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba? Kemudian yang kedua, ada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, tujuan penelitiannya adalah yang pertama, untuk menguji pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2020. Yang kedua, untuk menguji pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2016 sampai 2020. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh perencanaan pajak dan aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2020. Berikutnya ada bab 2,
kajian teori. Yang pertama ada hipotesis penelitian. Sebelum lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu makna tentang hipotesis penelitian itu sendiri. Jadi, hipotesis penelitian dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah, di mana rumusan masalah tersebut telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru saja didasarkan terhadap teori yang relevan. Belum bisa didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh langsung ketika pengumpulan data. Berdasarkan kerangka pemikiran dan rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. H1. Perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. H2. Aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. H3. Perencanaan pajak dan aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, yaitu menganalisis adanya pengaruh antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Metode kuantitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kemudian kita masuk ke desain penelitian. Desain penelitian dimaksudkan dalam memberikan suatu gambaran tentang hubungan antara variabel bebas, X, dan variabel terikat, Y. Desain penelitian disusun berdasarkan hipotesis yang telah disusun oleh peneliti sebelumnya. Nah, teman-teman, bisa dilihat seperti inilah bentuk desain penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini. Yang pertama, perencanaan pajak X1 berpengaruh terhadap manajemen laba Y. Yang kedua, aset pajak tangguhan X2 berpengaruh terhadap manajemen laba Y. Dan yang ketiga, perencanaan pajak X1 dan aset pajak tangguhan X2 sama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba Y. Berikutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau independen, yaitu variabel yang nilainya dapat mempengaruhi variabel lain. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab timbulnya variabel dependen Y. Sedangkan variabel terikat atau dependen yaitu variabel yang nilainya tergantung atau dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen X. Pada penelitian ini, variabel bebasnya adalah perencanaan pajak X1 dan aset pajak tangguhan X2. Sedangkan variabel terikatnya adalah manajemen laba Y. Kemudian masuk pada definisi operasional variabel. Operasional variabel penelitian digunakan untuk menjabarkan variabel penelitian menjadi konsep, dimensi, indikator, dan ukuran yang diarahkan untuk memperoleh nilai variabel lainnya. Operasional variabel dalam penelitian ini dijabarkan dalam tabel sebagai berikut. Yang pertama, pada kolom variabel ada
variabel perencanaan pajak X1 dengan definisi bahwa perencanaan pajak merupakan upaya yang dapat dimanfaatkan wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usahanya atau penghasilannya. Variabel ini memuat indikator 1. Net income per laba bersih, 2. Pre-tax income per laba sebelum pajak dengan perhitungan TRR sama dengan net income IT per pre-tax income. Variabel ini menggunakan skala rasio, skala data dengan kualitas paling tinggi. Kemudian yang kedua ada variabel aset pajak tangguhan X2 dengan definisi bahwa menurut Trisnawati 2013, aset pajak tangguhan timbul apabila terjadi perbedaan waktu yang menyebabkan terjadinya koreksi positif sehingga beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Variabel ini memuat indikator 1. Selisih aset pajak tangguhan, 2. Aset pajak tangguhan dengan perhitungan CAPT sama dengan selisih aset pajak tangguhan IT per aset pajak tangguhan T. Variabel ini juga menggunakan skala rasio. Yang ketiga ada variabel manajemen Y dengan definisi bahwa manajemen laba adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk memanipulasi angka-angka kepada pihak eksternal dengan tujuan untuk keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara mengubah atau mengabaikan standar akuntansi yang telah ditetapkan sehingga menyajikan informasi yang tidak sebenarnya. Fitrani 2016. Variabel ini memuat indikator 1. Total accruals atau TAC, 2. Laba bersih atau NI, 3. Arus kas dari aktivitas operasi atau CFO, 4. Discretionary accruals atau DA, 5. Total asset atau A, 6. Non-discretionary accruals atau NDA dengan perhitungan TAC IT sama dengan NI IT dikurangi CFO IT, DA IT sama dengan TAC IT per AIT dikurangi 1 dikali NDA IT. Variabel ini juga sama menggunakan skala rasio. Dalam perhitungan tadi ada beberapa keterangannya. IT di sini adalah perusahaan I pada periode ke-T atau periode sekarang. TRR adalah singkatan dari tingkat retensi pajak. Net income adalah laba bersih, pre-tax income adalah laba sebelum pajak, dan kemudian CAPT adalah cadangan aset pajak tangguhan. Kemudian CAPT adalah cadangan aset pajak tangguhan perusahaan. Berikutnya ada populasi dan sampel. Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Sedangkan sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Coba kalian perhatikan gambar sekumpulan orang ini, asumsikan bahwa mereka adalah target penelitian kita. Nah, seluruh orang itu merupakan populasi. Mereka memiliki karakter dan perilaku yang berbeda-beda. Apa populasi hanya terbatas pada orang? Jawabannya tentu tidak. Bisa saja orang, hewan, atau makhluk hidup lainnya. Bisa juga peristiwa, keadaan, ataupun benda-benda yang ada di sekeliling kita. Itulah yang namanya populasi penelitian. Kemudian sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Dengan 26 perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI menjadi populasi dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya, lihat tabel berikut. Tabel daftar populasi penelitian ini memuat 26 perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai 2020. Daftar populasi ini bersumber dari www.sahamok.net. Yang berikutnya ada sampel. Yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2016 sampai 2020. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut. Daftar perusahaan sektor makanan dan minuman yang menjadi sampel merupakan tabel yang memuat daftar populasi yang tadi yang sudah diseleksi oleh peneliti. Adapun kriteria-kriteria yang dijadikan oleh penulis dalam menentukan sampel adalah sebagai berikut. 1. Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai 2020. 2. Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang mendapat keuntungan pada periode 2016 sampai 2020. 3. Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang memiliki aset pajak tangguhan periode 2016 sampai 2020. Dengan hasil seleksi sebagai berikut. 1. Perusahaan yang menjadi populasi adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021. Dengan jumlah perusahaan ada 26 perusahaan. 2. Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Ada 12 perusahaan. 3. Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang mengalami kerugian periode 2016 sampai 2020 ada 3 perusahaan. 4. Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang tidak terdapat aset pajak tangguhan periode 2016 sampai 2020 ada 2 perusahaan. Jadi, jumlah perusahaan sisa 6 dengan periode penelitian 5 tahun, jadi total sampel selama periode penelitian adalah 45. Data ini bersumber dari data yang diolah oleh penulis tahun 2021. Kemudian kita masuk pada jenis atau sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau data dari pihak lain, atau lewat dokumen. Contohnya, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, laporan keuangan, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, sumber data yang diambil berupa laporan keuangan tahunan dari perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, menggunakan data-data sekunder yang dikumpulkan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.id.co.id. Teknik analisis data.
Analisis regresi berganda adalah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode analisis statistik deskriptif dapat memberikan gambaran data yang dilihat dari nilai rata-rata maksimum, minimum, standar deviasi, dan range. Maka dari itu, teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kuantitatif statistik deskriptif dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi. Dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Kemudian kita masuk ke hasil statistik deskriptif. Teman-teman bisa dilihat sendiri, di sini sudah ada tabel 4.1 hasil statistik deskriptif. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa dari 45 data observasi yang digunakan sebagai objek dalam penelitian, berikut adalah interpretasinya. Yang pertama, statistik deskriptif variabel manajemen laba Y. Variabel manajemen laba yang menjadi objek penelitian memiliki nilai terendah atau minimum sebesar min 0,038678, sedangkan nilai tertinggi atau maksimum sebesar 0,026588. Adapun nilai rata-rata atau min pada variabel manajemen laba yaitu sebesar 0,003885 dengan nilai standar deviasi 0,010108. Nilai rata-rata variabel manajemen laba yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa nilai rata-rata tersebut bukan merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan seluruh data manajemen laba pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman selama periode penelitian yaitu 2016 sampai 2020. Kemudian yang kedua ada statistik deskriptif variabel perencanaan pajak X1. Variabel perencanaan pajak diperoleh dari nilai terendah atau minimum sebesar 0,185383, sedangkan nilai tertinggi atau maksimumnya 0,873592. Adapun nilai rata-rata atau min pada perencanaan pajak yaitu sebesar 0,730325 dengan nilai standar deviasi 0,106739. Nilai rata-rata perencanaan pajak yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa nilai rata-rata tersebut merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan seluruh data perencanaan pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman selama periode penelitian yaitu tahun 2016 sampai 2020. Dan yang terakhir, yang ketiga, statistik deskriptif variabel aset pajak tangguhan X2. Variabel aset pajak tangguhan diperoleh nilai terendah minimum sebesar min 0,518886, sedangkan nilai tertingginya atau maksimum 1,000000. Adapun nilai rata-rata atau min pada aset pajak tangguhan yaitu sebesar 0,077467 dengan nilai standar deviasi 0,305107. Nilai rata-rata aset pajak tangguhan yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa nilai rata-rata tersebut bukan merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan seluruh data aset pajak tangguhan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman selama periode penelitian yaitu tahun 2016 sampai 2020. Data ini bersumber dari hasil olahan data EVIUS 2022.
Berikutnya analisis regresi berganda. Teman-teman bisa dilihat sendiri di sini sudah disajikan dalam bentuk tabel 4.8 hasil analisis regresi. Bisa dilihat sudah di-highlight dengan warna kuning angka-angkanya. Data ini bersumber dari data olahan EVIUS 2022. Berdasarkan hasil pada tabel di atas, maka dapat disusun persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 0,003942 kurang 0,000772 X1 tambah 0,006530 X2 tambah E. Berdasarkan persamaan regresi tersebut, berikut interpretasi dari hasil analisisnya. Nilai konstanta sebesar 0,003942 tersebut merupakan nilai tetap yang berarti bahwa variabel manajemen yang diamati selama periode penelitian apabila tidak terdapat pengaruh dari variabel bebas, maka nilainya adalah sebesar 0,003942. Kemudian, koefisien regresi variabel perencanaan pajak X1 diperoleh sebesar negatif 0,000772 yang dapat diinterpretasikan bahwa setiap terjadi penurunan 1% pada perencanaan pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman dapat mempengaruhi terjadinya kenaikan manajemen laba sebesar 0,000772. Kemudian, koefisien regresi variabel aset pajak tangguhan X2 diperoleh sebesar 0,006530 yang dapat diinterpretasikan bahwa setiap terjadi kenaikan 1% pada aset pajak tangguhan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman dapat mempengaruhi terjadinya kenaikan manajemen laba sebesar 0,006530. Kemudian masuk pada bagian uji hipotesis. Yang pertama ada uji T. Setelah diketahui bahwa model regresi telah sesuai dengan data yang dimiliki, selanjutnya dilakukan pengujian untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas yang diamati, yaitu perencanaan pajak X1 dan aset pajak tangguhan X2 terhadap manajemen laba Y. Untuk itu dilakukan pengujian koefisien regresi dengan menggunakan uji T. Nah, teman-teman bisa dilihat sudah disajikan dalam tabel 4.9 hasil uji T. Sudah di-highlight juga dengan warna kuning angka-angkanya. Data ini bersumber dari data olahan EVIUS 2022. Berdasarkan tabel hasil pengujian yang telah dilakukan di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba, studi empiris pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI tahun 2016 sampai 2020. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai T hitung untuk variabel perencanaan pajak X1 adalah sebesar min 0,164301 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari nilai T tabel 2,01808 dengan nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0,8696 yang berarti lebih besar dari alfa 0,05 sehingga H0 diterima dan HA ditolak. Maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba ditolak. Sehingga dengan demikian pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang diamati selama tahun 2016 sampai 2020.
Nilai T negatif menunjukkan bahwa perencanaan pajak mempunyai hubungan yang tidak searah dengan manajemen laba. Yang kedua, pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba studi empiris pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek BEI tahun 2016 sampai 2020. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai T hitung untuk variabel aset pajak tangguhan X2 adalah sebesar 3,974992 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari nilai T tabel 2,01808 dengan nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0,0001 yang berarti lebih kecil dari alfa 0,5 sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba diterima. Sehingga dengan demikian pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang diamati selama tahun 2016 sampai 2020. Nilai T positif menunjukkan bahwa perencanaan pajak mempunyai hubungan yang searah dengan manajemen laba. Kemudian yang kedua ada uji F atau simultan. Simultan F atau uji simultan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara bersama-sama atau simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, teman-teman bisa dilihat sudah disajikan dalam tabel 4.10 hasil pengujian simultan. Sudah di-highlight juga dengan warna kuning angka-angkanya. Data ini bersumber dari data olahan FUS 2022. Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, berikut interpretasinya. Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas diperoleh nilai hitung atau F statistik sebesar 8,023482 dengan nilai probability 0,000383 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa perencanaan pajak X1 dan aset pajak tangguhan X2 berpengaruh simultan dan signifikan terhadap manajemen laba Y pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman selama tahun 2016 sampai 2020. Kemudian yang terakhir ada koefisien determinasi atau R²2. Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai adjusted R². Nah, teman-teman bisa dilihat sudah disajikan tabel 4.11 hasil pengujian koefisien determinasi yang angkanya sudah di-highlight juga dengan warna kuning berjumlah 0,033601. Kemudian data ini diperoleh dari data olahan FUS 2022. Berdasarkan hasil analisis pada tabel tersebut, berikut penjelasannya. Diperoleh nilai koefisien determinasi atau adjusted R² untuk model regresi yang diamati adalah sebesar 0,033601 atau sebesar 3,36%. Nilai ini berarti bahwa variabel manajemen laba yang diamati dalam penelitian ini dapat dijelaskan oleh variabel perencanaan pajak dan aset pajak tangguhan sebesar 3,36%. Sedangkan sisanya sebesar 96,64% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Itulah video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.